Penunjukan langsung, mekanisme penunjukan langsung ini sangat berpotensi adanya persaingan usaha tidak sehat dan menjadi bukti teman-teman sekalian bahwa pemerintah itu cacat secara formil dalam hal menunjuk langsung lapan digital platform ini, ya, lapan bertentangan dengan peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 karena tidak memenuhi syarat adanya keadaan tertentu dalam menggunakan mekanisme penunjukan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kembali lagi dalam program Angkringan, angkat isu dengan ringan. Ya, bukan berarti isu ini ringan, tapi isu ini sangat panas di media sosial. Ya mungkin aja ini. Nah, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat isu terkait dengan perkembangan program prakerja ini. Akhir-akhir ini KPK merilis hasil kajian terkait dengan pelaksanaan program prakerja ini. KPK menyatakan ada beberapa permasalahan terkait pelaksanaan program prakerja ini. Ada 4 permasalahan utama. Saya bacakan teman-teman sekalian. Yang pertama adalah terkait dengan proses pendaftaran. Lalu kemudian yang kedua, ini mungkin yang sangat panas, yaitu kemitraan atau kerjasama dengan platform digital. Ya. Lalu kemudian materi pelatihan dan pelaksanaan program. Nah, kesempatan kali ini, angkringan kali ini saya akan khusus membahas apa sebetulnya yang menjadi permasalahan dalam kerjasama dalam melakukan kemitraan dengan platform digital. Permasalahannya adalah, teman-teman sekalian, pemerintah menggunakan mekanisme penunjukan langsung dalam rangka kerjasama dengan platform digital itu. KPK menilai bahwa mekanisme penunjukan langsung ini tidak tepat dan tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa. Alasan yang kedua adalah penunjukan langsung, mekanisme penunjukan langsung ini sangat berpotensi adanya persaingan usaha tidak sehat. Lalu kemudian yang kedua, ya, sangat berpotensi adanya manipulatif. Kemudian yang ketiga, sangat berpotensi adanya tindak pidana korupsi. Nah, ini pun bukan hanya KPK yang meneliti dan menyatakan hal ini. ICW pun menyatakan demikian, bahwa penunjukan langsung ini adalah bertentangan dengan peraturan Presiden tentang pengadaan barang dan jasa. Lalu kemudian Pukat UGM pun, ya, itu pun menyatakan bahwa ini sangat berpotensi adanya manipulatif dan adanya kemungkinan tindak pidana korupsi. Nah, ini menjadi evaluasi dan kita coba bahas sebetulnya apakah benar tidak tepat atau bertentangan dengan peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa. Perlu diketahui teman-teman sekalian, di dalam peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa, ada beberapa mekanisme yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengadakan barang dan jasa. Yang pertama adalah, saya sebutkan teman-teman sekalian, di dalam pasal 38, yaitu yang pertama e-Karpasing, ya, e-Karpasing, yang kemudian yang kedua pengadaan langsung, kemudian yang ketiga penunjukan langsung, yang keempat adalah tender cepat, dan yang terakhir adalah tender. Nah, pemerintah ini menggunakan penunjukan langsung, ya. Platform digital, platform digital itu ditunjuk langsung, ya, untuk menjadi stakeholder dalam rangka pelaksanaan program kerja ini. Nah, ketidaktepatannya adalah, teman-teman, bahwa dalam hal menggunakan mekanisme penunjukan langsung ada syarat-syarat tertentu, ya. Jadi pemerintah disebutkan bahwa dapat menggunakan penunjukan langsung apabila ada keadaan tertentu. Nah, ini yang menjadi fokus kita, harus kita underline bahwa harus ada keadaan tertentu. Nah, keadaan tertentu ini, teman-teman sekalian, ini dibatasi, ya, diberlakukan secara limitatif. Nah, salah satu saya kasih contoh, apabila dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, ya, yang telah ditargetkan itu belum selesai, ya, jadi pemerintah dapat menunjuk langsung pihak yang sama dalam menyelesaikan target pengadaan barang dan jasa. Saya ambil contoh bahwa dalam pembangunan infrastruktur seperti jembatan, contoh misalkan pemerintah ingin membangun jembatan sepanjang 15 km. Namun bahan bangunan telah habis di panjang 14 km. Berarti ada 1 km yang kurang.
ya kurang bahan bangunannya. Nah, kekurangan bahan bangunan ini pemerintah dapat menunjuk langsung pihak yang sama untuk mengadakan bahan bangunan untuk menyelesaikan proses pembangunan jembatan ini. Nah, ini syarat. Jadi keadaan tertentu itu yang dimaksud. Nah, yang perlu diketahui bahwa program ya pengadaan barang dan jasa terkait dengan pendidikan itu tidak masuk di dalam tanda kutip keadaan tertentu, dalam redaksi keadaan tertentu, tidak masuk. Jadi inilah yang menjadi kesimpulan dan menjadi bukti teman-teman sekalian bahwa pemerintah ini cacat secara formil dalam hal menunjuk langsung 8 digital platform ini, ya, 8 platform digital ini, sehingga kita bisa simpulkan bahwa benar apa yang dikatakan KPK, bahwa benar apa yang dikatakan ICW, bahwa pemerintah telah penunjukan langsung yang dilakukan oleh pemerintah itu bertentangan dengan peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 karena tidak memenuhi syarat adanya keadaan tertentu dalam menggunakan mekanisme penunjukan langsung. Nah, teman-teman sekalian, yang kedua yang perlu juga kita ketahui bahwa kita tahu bersama bahwa dalam pengadaan barang dan jasa menggunakan mekanisme tender, menggunakan seleksi yang ketat pun, itu kita tahu bersama banyak pelanggaran-pelanggaran. Ada pelanggaran persekongkolan, ya, persaingan usaha secara vertikal ataupun horizontal. Ya, para pengusaha saling bersekongkol dan para penyelenggara tender pun faktanya bersekongkol juga. Nah, ini teman-teman sekalian, ya, dana yang begitu besar dalam program prakerja ini sangat harus hati-hati digunakan. Kerjasama ini harus dengan mekanisme yang tepat, ya, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Bukan semaunya, ya, ya, anggapan pemerintah secara subjektif menilai ini adalah keadaan tertentu untuk mendukung, ya, bahwa prakerja ini, ya, para masyarakat ini harus didukung, ada satu program, ya, yang memberikan kerja. Ini tidak demikian, ya. Kesimpulannya teman-teman sekalian, dalam hal ini saya bisa katakan bahwa terbukti memang pemerintah dalam menunjuk langsung 8 digital platform ini bertentangan dengan peraturan Presiden karena tidak, ya, memenuhi syarat keadaan tertentu. Ya, ini teman-teman yang bisa saya sharing dalam angkringan kali ini, angkat isu dengan ringan. Ya, kalau teman-teman sekalian menyukai video ini, pembahasan ini, teman-teman jangan lupa untuk di-like, ya, di-share, di-subscribe, and comment. Ya, terima kasih banyak teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.